Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oktaviana, NPM 1951020466. Baik, di sini saya sebagai pemateri. Yang pertama, saya akan membacakannya, yaitu A. Perencanaan pemasaran produk jasa bank. Manajemen pemasaran jasa merupakan proses penyelarasan sumber-sumber sebuah organisasi terhadap kebutuhan pasar. Pemasaran memberi perhatian pada hubungan timbal balik yang dinamis antara produk dan jasa perusahaan, keinginan dan kebutuhan pelanggan, serta kegiatan-kegiatan pesaing. Fungsi pemasaran terdiri dari 3 komponen, yaitu A. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan unsur-unsur internal penting yang membentuk program pemasaran sebuah organisasi. B. Kekuatan pasar merupakan peluang dan ancaman eksternal di mana operasi pemasaran sebuah organisasi berinteraksi. C. Proses penyelarasan, yaitu proses strategi dan manajerial untuk memastikan bahwa bauran pemasaran jasa dan kebijakan-kebijakan internal organisasi sudah layak untuk menghadapi kekuatan pasar. Sedangkan dalam pemasaran jasa perbankan terdapat 6 karakteristik yang mempengaruhi distribusinya, yaitu A. Intangibility atau tidak terwujud. Bisnis perbankan berkaitan dengan unsur kepercayaan. Pada hakikatnya, nasabah menaruh kepercayaan kepada bank dalam hal pengelolaan investasi keuangan. B. Inseparability atau ketergantungan dari individu penjualnya, karena jasa tersebut dibuat dan disalurkan langsung pada saat yang sama. C. Perishability, tidak tahan lama. Jasa merupakan suatu hal yang tidak dapat disimpan, dijual atau dikembalikan, dan mudah usang, sehingga terjadi permasalahan jika permintaan akan jasa tersebut berfluktuasi. D. High individualist marketing system. Pemasar yang baik akan selalu menggunakan suatu sistem pemasaran yang dapat digunakan atau dimanfaatkan khusus dan cocok dengan jenis produk yang akan dipasarkan. Pada jasa perbankan, maka kerangka distribusi sering diartikan sebagai suatu tempat atau lokasi cabang yang baik. E. Lack of need for logistic function. Maka bank memasarkan produk yang tidak terwujud, maka penghapusan atau pengurangan fungsi marketing tertentu sangat dimungkinkan. Hal ini dapat terlihat dari sisi logistik, di mana para pemasar jasa bank tidak memerlukan perhatian khusus pada tempat penyimpanan, transportasi, dan inventory control. Yang F. Client relationship. Transaksi perbankan memungkinkan hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat, dan bukan sekadar hubungan langganan biasa saja, tetapi lebih erat lagi, sehingga merupakan client relationship harus tetap tersedia atau mudah digunakan oleh nasabah, sehingga service delivery system dalam perbankan harus dibuat dengan memenuhi syarat. Yang pertama yaitu mudah didapat atau available, nyaman atau enak dikonsumsi, convenient dan menarik atau atraktif. Selanjutnya B. Pelayanan dan etika bank syariah. Pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diartikan sehubungan dengan penjual dengan jual beli barang atau jasa. Pelayanan karyawan adalah pekerjaan berupa melakukan 5 sesuatu bagi pelanggan tetapi tidak menghasilkan barang. Pada dasarnya, sistem pelayanan dibagi menjadi 2, yaitu sistem pelayanan antrian dan sistem pelayanan online. Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Dan dengan demikian, untuk menjalankan operasional perusahaan dibutuhkan adanya SOP atau standar operasional prosedur. SOP ini merupakan pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang digunakan oleh orang masing-masing di dalam organisasi anggota organisasi yang berjalan secara efektif
efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis. Kejujuran atau honesty acidic. Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh setiap manusia dalam berbagai segi kehidupan termasuk dalam bermuamalah. Kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan yang benar sehingga dapat dijadikan pegangan. Hal mana akan memberikan manfaat bagi para pihak yang melakukan akad atau perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. B. Kesetaraan atau faitul al-musawah. Adanya kesamaan untuk saling mempercayai yang dituangkan dalam suatu akad akan menjadi faktor penentu bagi kesuksesan masing-masing pihak yang terkait dengan hak dan kewajiban sehingga tidak saling merugikan keuntungan atau kelebihan kepada orang lain. Adanya kesediaan membentuk sesama atau bekerja sama. Yang terakhir yaitu C. Keadilan dan kebenaran, justice and equity al-adilah. Setiap akad atau transaksi harus benar-benar memperhatikan rasa keadilan dan sedapat mungkin menghindari perasaan tidak adil atau zalim. Oleh karenanya harus ada saling ridho dari masing-masing pihak. Mungkin cukup ini saja materi yang sudah saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Feradila. Sebagai pemateri selanjutnya, langsung saja. Kode etik bankir. Setiap bankir di Indonesia wajib mengelola bank secara sehat dan menghormati norma-norma perbankan yang berlaku. Menaati semua tata nilai sebagai pedoman dasar dalam menentukan sikap dan tindakannya. Norma-norma perbankan yang diakui, diterima, dan ditaati tersebut tertuang dalam kode etik bankir di Indonesia yang isinya sebagai berikut. Kode etik bankir di Indonesia yaitu A. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. B. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan banknya. C. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat. D. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingannya pribadi. E. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. F. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya. G. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Kemudian H. Seorang bankir tidak menerima hadiah atau imbalan untuk memperkaya dirinya pribadi maupun keluarganya saja. I. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Selanjutnya, sistem Frontline. Istilah Frontline dalam dunia perbankan mungkin terdengar asing bagi sebagian masyarakat dan nasabah. Berbeda dengan istilah teller dan customer service yang lebih sering didengar dan dijumpai oleh masyarakat. Frontline merupakan suatu bagian pekerjaan di dalam sebuah perusahaan yang biasanya terdapat dalam lingkungan perbankan dan jasa lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan di dalam dunia perbankan, di mana mereka berperan penting, yakni bertatap muka langsung dengan nasabah, melayani nasabah, dan bertempat di bagian terdepan. Secara umum, frontliner bertugas untuk melakukan pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan secara langsung agar keinginan, kebutuhan, harapan, dan kepuasannya dapat terpenuhi. Teller dan customer service merupakan bagian dari jenis jabatan frontliner itu sendiri. Jenis jabatan frontliner ini dibagi menjadi 3, yaitu teller, customer service, dan juga security. Frontliner bagi sebuah bank memiliki peran yang penting karena ketiga bagian ini adalah orang pertama yang dijumpai oleh nasabah dan akan memberikan kesan langsung kepada masyarakat pada umumnya dan kepada nasabah bank pada khususnya. Nah, frontliner merupakan bagian yang paling sering berinteraksi dengan nasabah saat nasabah tersebut datang ke bank. Dalam praktiknya, secara umum, seluruh frontliner haruslah menunjukkan sikap dan tingkah laku sebagai berikut ini. A. Rasa ingin membantu setiap kebutuhan dan keinginan nasabah sampai dengan selesai. B.
B. Selalu berusaha memberikan perhatian terhadap setiap permasalahan yang dihadapi nasabah. C. Sopan, santun, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah tanpa adanya unsur diskriminasi dalam bentuk apapun itu. D. Mempunyai rasa toleransi yang tinggi dalam menghadapi setiap tingkah laku atau tindak tanduk seluruh nasabah. E. Berusaha menjaga perasaan nasabah supaya tetap merasa nyaman, tenang, serta menimbulkan kepercayaan nasabah. F. Mampu mengendalikan dan menahan emosi dari setiap permasalahan khusus yang dihadapi, terutama dalam hal melayani nasabah yang berperilaku kurang baik. Membuat nasabah menjadi senang merupakan sikap yang harus selalu ditonjolkan oleh frontliner itu sendiri. Frontliner terdiri atas teller. Pengertian teller itu sendiri yaitu teller merupakan petugas bank yang bekerja di garis depan atau bagian terdepan yang melakukan interaksi dan transaksi langsung dengan nasabah dalam bentuk penerimaan atau penarikan, baik berupa transaksi tunai maupun transaksi non tunai, serta melakukan pembukuan ke dalam sistem bank. Nah, fungsi teller itu sendiri yaitu seorang teller memiliki fungsi sebagai pemberi jasa pelayanan perbankan bagi nasabah maupun calon nasabah di seluruh bank dalam hal melayani kegiatan penyetoran serta penarikan uang tunai, pemindah bukuan, serta penyetoran non tunai, yaitu berupa rupiah dan valuta asing. Tugas teller yaitu melaksanakan dan mempromosikan setiap transaksi tunai maupun non tunai termasuk warkat-warkat sesuai dengan batas wewenangnya. 2. Meyakini dan atas kebenaran dan keaslian uang tunai atau banknotes serta warkat berharga. Yang ketiga, meyakini tentang kesesuaian jumlah fisik uang dengan warkat transaksi. 4. Melakukan pembukuan dan validasi secara baik dan benar. 5. Menjamin tentang kerahasiaan password yang dimiliki sendiri dan tidak berbagi password dengan pegawai yang lain. Yang keenam, menjaga dan bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, serta ketertiban pemakaian terminal komputer. 7. Melakukan penukaran uang atau uang yang usang atau lusuh ke cabang koordinator, polling cash, atau Bank Indonesia. 8. Menjaga kerahasiaan serta keamanan kartu spesifik tanda tangan nasabah. Kemudian 9. Menjaga kebersihan dan kerapian counter teller. 10. Menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan outlet. 11. Melakukan pemeriksaan atau voucher dengan validasi dan laporan transaksi teller. 12. Meyakini keabsahan dan keaslian spesimen tanda tangan nasabah pada waktu warkat bank serta form transaksi penarikan antar cabang. 13. Melakukan pemeriksaan identitas nasabah dengan baik dan benar. 14. Menjamin dan menjaga keamanan box teller serta kewenangan memegang kunci box tersebut. 15. Melakukan pemeriksaan atau memverifikasi serta menandatangani warkat transaksi. 16. Melakukan pengambilan dan pengantaran uang ke cabang koordinator atau polling cash atau nasabah. Selanjutnya, tanggung jawab teller. Tanggung jawab teller yaitu yang pertama melakukan pelayanan terhadap nasabah yang akan melakukan setor uang, mengambil uang, melakukan transfer, dan transaksi lainnya dengan cepat, tepat, dan teliti. Yang kedua, menjaga dan bertanggung jawab atas kerahasiaan data atau informasi bank dan nasabah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja. Yang keempat, menjaga keamanan alat-alat identitas teller yaitu user ID, password, anak kunci, cashbox, dan laci. Kemudian yang kelima, mematuhi dan tunduk terhadap segala peraturan perusahaan. Selanjutnya, selain teller terdapat juga customer service. Pengertian customer service itu sendiri secara umum yaitu dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada nasabah dengan cara menyediakan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan nasabah. Peran seorang customer service dalam dunia perbankan yaitu sangatlah penting karena seorang customer service memiliki tugas utama dalam hal pelayanan dan membina hubungan dengan masyarakat. Dalam hal ini, pelayanan masyarakat kepada para nasabah, seorang customer service harus selalu berusaha menarik calon nasabah dengan cara
agar menjadi nasabah yang bersangkutan dengan menggunakan berbagai macam cara. Seorang customer service haruslah mampu menjaga nasabah lama agar tetap menjadi nasabah bank dan tidak beralih ke bank lain. Fungsi customer service itu sendiri yaitu yang pertama sebagai resepsionis. Seorang customer service memiliki fungsi sebagai penerima tamu yang datang ke bank. Sikapnya yang harus ditunjukkan saat menerima tamu haruslah sopan, santun, ramah, tamah, serta menyenangkan supaya pesan pertama yang diterima oleh nasabah selalu positif. Kemudian yang kedua, sebagai deskman, yaitu seorang customer service memiliki fungsi sebagai seorang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan oleh nasabah atau calon nasabah itu sendiri. Yang ketiga, sebagai salesman, seorang customer service dalam hal ini berfungsi sebagai seorang yang menjual produk perbankan. Yang keempat, sebagai customer relation officer, seorang customer service memiliki fungsi sebagai seorang yang mampu membina hubungan baik antara bank dengan seluruh nasabahnya, termasuk membujuk, mampu merayu supaya nasabah tetap bertahan dan tidak berpindah ke bank lain. Nah, apabila terdapat keluhan atau permasalahan. Yang kelima, sebagai komunikator, seorang customer service dalam hal ini memiliki fungsi sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan hubungannya antara bank dengan nasabahnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu Safe Deposit Box atau SDB. Nah, Safe Deposit Box atau SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada para nasabahnya. Jasa ini dikenal juga dengan nama Safe Locket. Nah, kegunaan dari SDB adalah untuk menyimpan surat-surat berharga atau surat-surat penting seperti yang pertama ada sertifikat deposit, yang kedua sertifikat tanah, yang ketiga ada saham, yang keempat ada obligasi, yang kelima ada akte kelahiran, yang keenam ada surat nikah, yang ketujuh ada ijazah, 8 ada paspor, dan yang terakhir yaitu dokumen atau surat penting lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.